Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, aksi unjuk rasa masih terus mewarnai ibu kota. Hari ini 1 April 2024, saya masih menemukan ada aksi unjuk rasa di ibu kota Jakarta. Fritz Alorboy bersama rekan-rekannya masih terus menyuarakan tentang keadilan, tentang kebenaran, tentang kejujuran, tentang IKN, tentang Mahkamah Konstitusi, tentang Presiden Joko Widodo, dan lain sebagainya. Mereka mengatakan bahwa suara mereka adalah suara rakyat, mengatasnamakan rakyat Indonesia. Saya jadi ragu, apakah benar kehadiran mereka dalam aksi unjuk rasa ini mewakili kita rakyat Indonesia ataukah tidak? Mereka semua ini adalah pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Tetapi mereka tidak mengatasnamakan paslon 01 ini. Mereka mengatasnamakan suara rakyat Indonesia. Dalam beberapa menit ke depan, saya ingin menyajikan ke hadapan pemirsa sekalian seruan mereka dalam aksi unjuk rasa hari ini 1 April 2024. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama mendengarkan seruan aksi unjuk rasa mereka ini. Selamat mendengarkan. Ada pembangunan pelabuhan, meskipun pelabuhannya mangkrak. Ada kebijakan pemindahan ibu kota Nusantara, meskipun sekarang masih menjadi ibu kampung Nusantara. Sangat sepi hutan belantara di Kalimantan Timur sana. Benar ada pembangunan itu, tapi apa yang dirasakan oleh rakyat mayoritas? Ingat, rakyat mayoritas dari kalangan buruh, dari kalangan petani, dari kalangan kaum miskin kota, dari kalangan pelajar mahasiswa, dan pekerja rendahan lainnya, pegawai rendahan lainnya. Apa yang mereka rasakan? Kehidupannya semakin sulit, pemenuhan mereka terhadap kebutuhan dasar semakin sulit, harga melambung naik, BBM naik, sembako naik, tarif dasar listrik naik, semuanya naik. Maka sudah sangat pantas kalau itu semuanya naik, maka giliran Jokowi yang harus turun. Betul? Apa yang kita saksikan ketika Omnibus Law disahkan, undang-undang IKN disahkan tanpa pelibatan rakyat. Di sisi yang lain, tenaga kerja asing masuk secara ugal-ugalan di Republik ini, yang mestinya pekerjaan itu bisa dikerjakan oleh anak negeri, tapi dikerjakan oleh tenaga kerja asing. Apakah ini keberpihakan kepada rakyat? Maka benar yang disampaikan Soekarno, rakyat Indonesia akan menjadi budak, akan menjadi babu di negerinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan sangat jelas, dengan sangat terang benderang di depan mata oleh kita semuanya, termasuk oleh pendukung Prabowo dan Gibran, bahwa Jokowi hari ini sedang nyata-nyata membangun dinasti politiknya. Betul? Lalu apakah itu harus dipertahankan? Jokowi adalah presiden yang terang-terangan membangun dinasti politik yang itu tidak dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Tidak dilakukan oleh SBY, tidak dilakukan oleh Megawati, tidak dilakukan oleh Gus Dur, oleh Habibie, oleh Soeharto, bahkan Soekarno. 32 tahun.
Tetapi Jokowi baru hampir 10 tahun berkuasa sudah sangat ugal-ugalan, berani membabi buta, menabrak konstitusi hanya untuk memuluskan ambisi dan syahwat kekuasaannya. Betul? Apakah mahasiswa masih harus tinggal diam? Apakah anak muda sebagai masa depan pelanjut estafet kepemimpinan masih tinggal diam? Apakah buruh tinggal diam? Lalu kemudian ada demo-demo tandingan yang mendukung Jokowi dan anak Jokowi menjadi presiden. Itu memalukan. Itu memalukan, kawan-kawan sekalian. Lagi-lagi dinasti politik mencederai amanat reformasi. Dinasti politik mencederai konstitusi kita. Dinasti politik mencederai demokrasi kita. Maka satu kata harus kita lawan. Kalau dinasti politik ini bertahan, saya pastikan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan tahun-tahun berikutnya anak negeri tidak akan punya kesempatan untuk menjadi pemimpin di republik ini. Yang ada adalah anak konglomerat, anak oligarki, anak kaum korupis, anak kaum kapitalis neolib, anak para komprador, anak presiden. Itulah yang punya kesempatan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di republik ini. Dan apa yang mereka lakukan? Hanya mencuri uang rakyat dan menyengsarakan 270 juta rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, Jokowi jelas melanggar Undang-Undang Dasar 45. Jokowi jelas melanggar filosofi Groundslag kita kata Bung Karno, yaitu Pancasila, terutama tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betapa banyak orang miskin di republik ini, betapa banyak pengangguran di republik ini, tapi apa yang dilakukan oleh Jokowi tidak sama sekali memperhatikan mereka. Korupsi merajalela, nepotisme di mana-mana, kolusi menjangkit di mana-mana. Satu kata Bapak Ibu semuanya, harus kita lawan. Sepakat lawan? Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Maka 3 alasan pokok tadi, itulah yang membuat kita hari ini mengatakan bahwa sudah saatnya Jokowi dilengsarkan. Betul? Sepakat? Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo harus dilengsarkan. Segala kegaduhan, segala hiruk-pikuk yang terjadi di bangsa ini, semuanya salah Presiden Joko Widodo. Ketika ada pembangunan IKN yang tujuan utamanya untuk pemerataan ekonomi, tetapi masih juga dinilai bahwa salah Jokowi untuk kepentingan tertentu dan lain sebagainya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya ingin menggarisbawahi bahwa saya tidak merasa yakin suara mereka ini mewakili suara rakyat Indonesia. Saya sangat yakin dan percaya bahwa rakyat Indonesia tidak semuanya sepemahaman dengan mereka yang melakukan aksi unjuk rasa hari ini. Apakah mereka adalah orang-orang suruhan? Saya sendiri pun tidak tahu. Tetapi saya hanya merasa aneh saja. Hampir setiap hari muka-muka yang sama yang melakukan aksi unjuk rasa ini. Apakah TNI dan Polri tidak mampu untuk mengatasi kelompok-kelompok ini? Atau apakah bangsa kita ini memang
dididik, diajarkan bahwa untuk menyelesaikan sebuah persoalan, untuk menyampaikan sebuah permasalahan harus dilakukan dengan aksi unjuk rasa? Saya berharap pemirsa sekalian bisa tinggalkan jawaban di kolom komentar. Jika segala sesuatu yang terjadi di bangsa ini adalah salahnya Presiden Joko Widodo, adalah salahnya Gibran Rakabuming Raka, adalah salahnya dari keluarga Presiden Joko Widodo, maka sekali lagi saya garis bawahi bahwa mari berpikirlah dengan menggunakan logika akal sehat. Apakah selama Presiden Joko Widodo memimpin bangsa ini tidak ada hal-hal yang bisa kita berikan apresiasi, yang bisa kita banggakan, yang bisa kita katakan bahwa saya bersyukur saya punya presiden yang bisa mensejahterakan rakyatnya, yang bisa membangun infrastruktur, yang bisa membangun rumah sakit, yang bisa membangun jalan raya dan lain sebagainya. Tadi juga kita masih mendengarkan ada politik dinasti. Terus terang, seringkali saya katakan bahwa negara Indonesia ini adalah negara demokrasi, bukan negara kerajaan. Dan perlu kita pahami bahwa politik dinasti itu biasanya diwujud nyatakan atau diimplementasikan dalam sebuah negara kerajaan, bukan negara demokrasi. Karena para calon pemimpin kita ini dipilih oleh rakyat, bukan berdasarkan garis keturunan. Saudara, mari sama-sama mengajak pemirsa sekalian untuk mendengarkan kembali seruan aksi unjuk rasa pada tanggal 1 April 2024 ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Terima kasih Kakak Fakih atas rezeki kepada Gerakan Rakyat Sipil Selamatkan Demokrasi. Nah, ini ada banyak nama, jadi nanti kita pakai waktu ya, pakai waktu 3 menit saja supaya semua yang terdaftar di sini bisa orasi. Oke, kita sepakat itu ya. Saya akan pandu supaya acara kita atau orasi kita itu berjalan sesuai waktu. Saya akan kontrol dari sini. Nah, selanjutnya adalah Pak Umar ya. Silakan Pak Umar, waktu 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, anak-anakku dan sahabat-sahabatku semua yang mencintai tanah air, yang mencintai Ibu Pertiwi. Kita berkumpul di sini untuk apa? Untuk menyelamatkan Ibu Pertiwi. Kalau saya tanya siapa kita, jawab kami rakyat yang berdaulat. Karena kedaulatan adalah milik rakyat. Siapa kita? Siapa kita yang keras? Kami rakyat yang berdaulat. Sekali lagi, siapa kita? Kami rakyat yang berdaulat. Terima kasih. Selanjutnya saya akan katakan, kita bukan kaleng-kaleng, kita bukan bermain-main di sini. Kita memperjuangkan nasib masa depan bangsa ini, nasib dan masa depan generasi penerus. Kita memohon kepada hakim-hakim MK untuk juga mencintai negeri ini dan menjaga
bangsa ini. Karena itu saya ingin membacakan satu puisi yang saya tujukan kepada Yang Mulia para ketua dan hakim MK. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia ketua dan para hakim MK, kalian adalah orang-orang yang mulia, yang dimuliakan sebagai pemutus keadilan bagi segenap rakyat negeri ini. Kalian adalah orang-orang yang terpuji karena kalian telah teruji bijak bestari. Kalian adalah tumpuan harapan rakyat, tumpuan harapan rakyat negeri ini bagi tegaknya konstitusi dan demokrasi di negeri ini. Kalian adalah kesatria sejati, kesatria penjaga marwah pertiwi. Dalam doa-doa dan harapan kami, doa-doa dan harapan kami bagi tegaknya keadilan tertinggi atas semua kejahatan yang telah terjadi bagi suksesi di negeri ini. Dalam tangis hati anak negeri karena pelanggaran oleh pemimpin tirani yang mengkhianati amanah rakyat karena nafsu ingin mendirikan dinasti. Dalam keyakinan nurani kami yang percaya bahwa kalian adalah orang-orang terpilih yang diberkahi karena memiliki hati nurani dan iman. Dalam kepercayaan kami, percaya kami bahwa dari mulut dan lidah kalianlah akan lahir keputusan-keputusan ilahi untuk menyelamatkan negeri ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati nurani suci kalian mewakili kehendak bagi tegaknya keadilan negeri, bagi tegaknya konstitusi dan demokrasi, bagi tercapainya cita-cita revolusi dan reformasi negeri ini. Kembalikan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah terpuji yang diberkahi ilahi Robi bagi kelanjutan dan kesejahteraan negeri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Merdeka! Jadi yang membaca puisi langsung Merdeka! karena waktu. Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jadi kita bicara adil, maka kita juga harus adil. Waktu 3 menit tidak boleh lebih, saya akan cut di sini supaya semua yang ini banyak sekali, waktu kita tidak cukup. Jadi ini waktu selanjutnya saya kasih ke adik kita mahasiswa yang bernama Biron ya. Silakan. Cek. Baik, terima kasih. Teman-teman mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang sekalian yang kemudian masih semangat, masih komitmen untuk mengawal sistem demokrasi kita. Hari ini perlu kita ketahui bersama bahwa kedatangan kami di sini
tak lain dan tak bukan, saya sebagai representasi daripada mahasiswa yang kemudian mengawal daripada gerakan masyarakat sipil Indonesia dari pasca sebelum perhitungan suara di KPU hingga sampai pasca hari ini sengketa pemilu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Hari ini saya patut tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk kemudian membangun kesadarannya untuk melihat kondisi negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat di mana pemerintahan rezim Joko Widodo berkuasa. Kita mengulik ke belakang 9 tahun ke belakang rezim Joko Widodo selama memimpin, yang di mana pasca 2014 ada salah satu perjanjian yang dilakukan daripada Presiden Joko Widodo yang dinyatakan daripada beliau, yang dimana beliau akan menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh rakyat di seluruh Indonesia. Beliau akan mencapai pada titik pada di mana yang menjadi pedoman bangsa, yaitu akan menjalankan Pancasila yang mana sumber daripada segala sumber hukum negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dibentuklah Undang-Undang Dasar 1945. Maka daripada itu saya sebagai mahasiswa mengutuk keras yang mana dilakukan daripada Presiden Joko Widodo selama 9 tahun menjelang 10 tahun. Pelanggaran-pelanggaran HAM yang kemudian dijanjikan akan diselesaikan daripada Presiden Joko Widodo tidak pernah diselesaikan sampai detik sekarang. Maka daripada itu kami mengutuk keras Presiden Joko Widodo untuk segera mundur dari jabatannya. Sepakat? Hari ini beralih kepada konteks demokrasi yang dimana dipimpin daripada Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo melakukan kampanye bertabrakan dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Presiden Joko Widodo melakukan perangkat-perangkat negara untuk melanggengkan anaknya yaitu Gibran. Hari ini kita tidak berbicara persoalan keberpihakan terhadap paslon, tetapi hari ini kita berbicara persoalan peraturan-peraturan mekanisme negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul? Jikalau hari ini ada kawan-kawan bapak-bapak ibu-ibu yang marah kepada ketidakadilan, maka hari ini kalian adalah saudaraku. Hari ini kita berbicara tentang keadilan, kita berbicara tentang amanah konstitusi, kita berbicara tentang amanah demokrasi. Maka daripada itu hari ini sengketa pemilu yang mana untuk kemudian membawa masa depan bangsa Indonesia pada pemerintahan 2024 hingga seterusnya. Jangan sampai ada politisasi politik dinasti yang kemudian dijalankan daripada Presiden Joko Widodo. Sepakat? Kita meminta juga kepada MK selaku Mahkamah Konstitusi yang dibentuk sebagai Mahkamah Konstitusi yang berasaskan independensi untuk kemudian memutuskan sengketa pemilu yang kemudian disidangkan. Maka sudah barang tentu harus Soehartoyo beserta rekan-rekannya seharusnya memutuskan persoalan itu dengan seadil-adilnya, tanpa ada intervensi kekuasaan, tanpa ada intervensi daripada pihak manapun. Kita tahu betul, saya baru saja berdiskusi beberapa hari kemarin bahwa ada para bandar narkoba, ada para judi online, para bandar judi yang kemudian menyokong Presiden Joko Widodo untuk kemudian menyalurkan bantuan logistik terhadap presiden, terhadap calon presiden paslon 02. Maka daripada itu, ini adalah bentuk ketidakadilan daripada negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin daripada Presiden Joko Widodo. Maka kedatangan kami di sini adalah bentuk kepedulian kita terhadap pemerintahan Indonesia, terhadap tatanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la victoria siempre. Patria o muerte. Maju terus dan menang. Tanah
atau mati. Merdeka! Merdeka! Baik, itu adalah suara daripada perwakilan mahasiswa. Kita panggil Bang Afan untuk selanjutnya. Waktu saya kasih 3 menit, tidak boleh lebih. Oke guys, itu adalah orasi-orasi dari mereka-mereka yang mengatasnamakan rakyat Indonesia. Dalam orasi yang terakhir ini ada seorang anak muda yang katanya mengatasnamakan mahasiswa, tapi saya tidak tahu mahasiswa dari mana datangnya, karena tidak ada penyampaian yang jelas, hanya mengatakan bahwa saya mengatasnamakan mahasiswa. Sampai tadi kita ada dengar suara teman-temanmu yang lain di mana. Ya, tuntutan mereka ke Mahkamah Konstitusi. Kita ketahui bersama-sama bahwa mulai dari tanggal 27 Maret 2024, sidang tentang sengketa Pilpres 2024 ini sudah dimulai. Tidak tahu keputusannya akan seperti apa, ya kita percayakan kepada Mahkamah Konstitusi untuk benar-benar melihat pemilu ini harus benar-benar jujur, benar-benar adil, benar-benar transparan, dan benar-benar bisa memberikan makna tersendiri kepada kita rakyat Indonesia dari apa yang namanya demokrasi. Banyak yang menilai bahwa demokrasi di bangsa kita ini sudah rusak. Demokrasi kita sudah tidak sehat. Tadi seruan dari seorang anak muda yang katanya mengatasnamakan mahasiswa ini, ada satu statement yang menurut saya cukup berani, lengserkan Jokowi. Saya tidak mengerti apakah setiap persoalan di bangsa ini solusinya adalah Jokowi yang harus dilengserkan. Karena bagi saya secara pribadi, seorang mahasiswa itu harus kritis tetapi juga cerdas. Kritis tapi harus cerdas. Kalau hanya kritis lalu kecerdasannya tidak ada, sama saja, nggak ada gunanya. Saya sangat yakin dan percaya bahwa dari cuplikan-cuplikan video ini, netizen, para pemirsa sekalian bisa menilai, benarkah kelompok mereka ini mengatasnamakan kita rakyat Indonesia, ataukah mereka ini hanyalah segelintir orang yang datang dari kelompok-kelompok tertentu dengan kepentingannya masing-masing. Karena jujur, saya secara pribadi meyakini bahwa ketika kita berbicara soal politik, semuanya tentang kepentingan. Berbicara soal politik pasti ada kemunafikan, pasti ada kelicikan, pasti ada keserakahan dan lain sebagainya. Tidak ada bahwa politik itu mulus, omong kosong. Mari, saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia harus mampu untuk berpikir lebih kritis, lebih cerdas dengan menggunakan logika akal sehat kita. Jikalau benar bahwa Pilpres di tahun 2024 ini penuh dengan kecurangan, penuh dengan ketidakjujuran, penuh dengan ketidakadilan, maka kita percayakan kepada mereka-mereka yang saat ini sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu saja komentar singkat saya, dan semoga cuplikan video ini bisa menambah informasi untuk kita semua bahwa di tanggal 1 April 2024 masih kita menyaksikan aksi unjuk rasa di ibu kota.
negara Republik Indonesia. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.